sejauh mana syaitan bisa mempermainkan manusia. Kita ke situ dulu. Kalau Dr. Richard masih ingat kan kita sempat bahas Nabi Ayub ya, alaihissalam. Nabi Ayub itu ceritanya kan iblis yang minta izin kepada Allah untuk bisa menggodanya. Apa yang iblis lakukan? Iblis bisa membinasakan semuanya hewan ternaknya, merubuhkan bangunan rumahnya sehingga anak-anaknya mati, dan memasukkan penyakit ke badannya Nabi Ayub. Ini cerita tentang Nabi Ayub ini uniknya. Mayoritas riwayatnya dari Israiliyat. Satu-satunya Nabi mungkin yang riwayatnya sedikit sekali dalam Al-Quran dan hadis Nabi itu adalah Nabi Ayub. Kalau kita lihat pendapat Abdullah bin Umar, kemudian dinukil dari Mujahid dan banyak sahabat dan tabi'in itu, mereka menukil kisah Israel. Tapi riwayatnya riwayat sahih. Karena Nabi SAW membolehkan kita mengambil dari berita Israiliyat. Artinya ini dari Taurat dan dari Injil. Jadi hampir disepakati oleh orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Muslim, Nabi Ayub itu memang penyakitnya dari syaitan. Begitu. Jadi berarti kalau kita lihat ini dari syaitan, lingkup dia bisa mengganggu manusia itu jauh sekali. Tergantung Allah izinkan. Tentu di sini tergantung juga Allah izinkan. Karena dalam tadi Al-Baqarah 102 yang Ustaz Faisal sebutkan itu, memang itu ada biiznillah. Memang itu dengan izin Allah. Jadi ada orang yang menyihir tidak kena, ada orang yang menyihir kena. Dengan izin Allah SWT. Bahkan riwayat-riwayat sahih menyebutkan Nabi Muhammad SAW pernah disihir. Beliau pernah disihir oleh wanita Yahudi yang membuat beliau lupa malam ini harus ke istri yang mana. Itu sebulan. Nabi SAW sebulan. Sampai Nabi SAW akhirnya berdoa kepada Allah SWT minta diberikan petunjuk. Lalu dalam hadis Bukhari disebutkan, datanglah dalam mimpi beliau dua malaikat, satu di kepala, satu di kaki, yang berbicara. Yang di kepala mengatakan, kenapa orang ini? Yang di kaki mengatakan dia dikenain sihir. Ini hadis sahih kejadian kepada Nabi Muhammad SAW. Yang di kepala mengatakan yang di kaki mengatakan dia tidak disihir. Yang di kepala mengatakan apa yang diambil menjadi alat sihirnya, buhul bahasanya. Maka yang di kaki mengatakan rambut dari sisirnya. Maka yang di kepala mengatakan di mana diletakkan itu? Maka dikatakan di sumur suku Za'far yang sudah tidak bermanfaat lagi sumurnya. Maka Nabi SAW terbangun, beliau mengajak dua sepupunya Ali dan Zubair, radhiyallahu anhuma, pergi ke sumur itu, dibongkar, ditemukanlah rambut Nabi. Sama bekas sisir beliau, disihir oleh orang itu, lalu kemudian beliau binasakan. Lalu beliau kembali ke rumah mengatakan, hai Aisyah, Alhamdulillah Allah telah menunjukkan kepadaku di mana itu. Setelah itu Nabi gak lupa lagi. Nah ini sebenarnya kejadiannya, terjadi dalam riwayat yang sahih. Kita sebagai orang muslim kita harus yakini, karena itu terjadi pada Nabi Muhammad, tapi informasi dari Allah, kalau itu ada dan itu bisa terjadi.